Kenapa sampai tidak sekolah? Dia kan tadinya Pak tinggal sama bapaknya, diambil sama ibunya, terus kan bapaknya ngontrak tuh, pindah. Jadi sekolahnya telat, cuma kelas 3. Terus? Kelas 3 dia udah dibebani sama ibunya, suruh cari uang. Oh, kelas 3 SD? Iya. Suruh cari uang? Iya. Oke. Nah kemudian akhirnya tidak sekolah? Tidak sekolah. Waktu kelas 3 SD kamu nyari uang, gimana cara nyari duitnya? Ini apa namanya, habis pulang sekolah markirin. Iya lagi. Ini kebiasaan anak-anak di kota-kota. Akhirnya seneng duit, tahu duit. Ya artinya kan gini, disuruh cari duit. Iya, akhirnya tahu duit. Iya. Seneng duit. Akhirnya nggak mau sekolah. Enggak, bukan nggak mau sekolah. Kalau nggak cari duit, sama ibunya dimarahin. Sama ibunya. Iya, sama ibunya. Kalau nggak cari duit, dimarahin. Iya, sama bapak tirinya juga. Asalnya Bekasi pertanian, iya. Ya kan? Iya. Waktu pertanian sawahnya pada luas. Ngambil belut bisa, iya. Ngambil ikan bisa, iya. Pelihara kambing bisa, pelihara sapi bisa. Iya. Hidupnya santai, nggak usah susah amat kan? Iya. Orangnya rata, pada punya sawah, pada punya tanah. Berubahlah jadi industri, Iya. ya Kong ya. Iya. Sawahnya pada dijual, ya kan? Kebunnya pada dijual, keboknya pada dijual, sapinya pada dijual. Awalnya pada punya duit, buat kontrakan, bangun rumah. Ada yang bisa bertahan, ada yang nggak bisa bertahan, ya kan? Akhirnya masuk industri, banyak orang pendatang, pada kerja di pabrik. Orang Bekasinya banyak yang tidak bisa kerja. Ya kan? Pada nganggur, sawahnya sudah kagak ada, kebunnya udah kagak ada, habis. Akhirnya sumber kehidupannya habis, kalah bersaing, jadilah pada belangsak. Kamu disuruh nyari duit sama Mama. Iya, pulang sekolah markirin. Masuk jam 12 siang, baliknya markirin. Di ongkos palingnya kadang-kadang goceng. Apa tuh goceng? Uang sakunya. Iya, dikasih sama dia, boleh cari sendiri. Ongkos sekolah. Lagi waktu dia sekolah. Akhirnya kagak sekolah. Iya. Nah sekarang tuh umur berapa? 13. Kelas 3-nya udah lewat. Baca tulis bisa? Belum. Bayangin, masih ada anak muda Bekasi buta huruf ya. Baca tulis belum bisa? Nulis sudah bisa, tapi baca belum. Oh, nulis bisa? Bacanya belum? Yang latih kagak ada ya? Iya, nggak ada. Nanti kalau saya siapin yang ngajarin kursus baca tulis dulu ya. Nanti suruh ikut kursus, saya cariin yang kursusin. Nanti udah bisa baca tulis, nanti disuruh belajar paket. Paket. Nanti punya ijazah SD. Iya. Habis punya ijazah SD, punya ijazah SMP. Habis punya ijazah SMP, punya ijazah SMK. Kelar dah lo masuk pabrik. Ya kan? Nanti belajar ijazah SD tamat nih. Nah, nanti tahun depan bisa masuk SMP aja. Ya kan? Masih bisa 14 tahun. 13 tahun masih bisa. Yang penting bisa baca tulis dulu. Kamu ini kalau bisa bisa baca tulis aja, aku masukin SMP aja. Iya. Dia baca belum bisa loh, Belum bisa bacanya ya? Iya, cuma nulis bisa dia, Pak. Masih Egi tuh. Iya. Oh. Dan nggak boleh lagi markirin, nggak akan maju. Duit kemarin disiapain? Buat beli beras. Buat beli beras ya? Iya. Nenek. Buat beli beras buat neneknya. Kemarin belum punya beras. Belum. Sehari dapat berapa, Kong? Ya, penghasilannya paling 50.000 per sehari. Kenapa penghasilannya kecil banget? Ya kalau lagi dapat dagang barang yang ada yang jual banyak ya untungnya alhamdulillah gitu Pak. Yang namanya jual beli barang bekas. Kalau nggak dapat ya nggak, itu modalnya habis. Itu. Kan kadang-kadang kalau nggak dapat 2 hari modalnya akan kemakan, Pak. Nggak dapat setiap hari. Yang namanya barang bekas. Modalnya berapa sih Kong punya? Ya, punya modal cuma 200.000, Pak. Hah? Iya. 200.000? Iya. Itu kan semua di situ. Buat jajan pucuk, beli beras. Itu. Diputer-puterin kalau kurang pinjem ke Kong tuh modal hidupnya cuma 200.000? Iya. Cuma kalau kurang paling kalau ada borongan pinjem ke bos. Bosnya siapa? Ada juga teman juga. Bos ada. Jadi modal 200.000 itu bisa ngidupin cucu? Iya, semua. Emang cucunya masih dari engkong duitnya? Iya, ini pada sekolah, ada yang SD, ada yang SMP juga. Hidupnya cucunya masih dari engkong? Iya, semua. Jadi ya,
Sudah buat beban sendiri, harus beban cucu juga. Iya, cucu juga. Kalau anak mah udah dewasa, ada yang bontot, yang lain udah nikah semua. Yang bontot udah kerja? Belum Pak, lagi sudah cari kerjaan nganggur. Lulus apa yang bontot? SMP kagak lulus, kagak mau sekolahin. Kenapa? Nggak tahu itu Pak, anaknya. Susah sih Pak kalau orang gabus mah, orang Bekasi mah. Kenapa susah? Kebawa teman tadinya kali. Ya itu akibatnya skala saing sama warga lain. Iya. Yang pendatang. Sekarang udah umur 20 tahun Pak. Nah gini loh, Iya. kan yang kerja di pabrik, upah Bekasi itu tinggi loh, di Indonesia paling tinggi. Kemarin nih kerja Pak, berhenti cuma 2 minggu. Ya paling tinggi. Udah Tetapi pakai, mereka yang bekerja itu banyak sekali bukan orang Bekasi, dari luar. Akhirnya kenaikan upah ini tidak memiliki dampak bagi warga Bekasi mayoritas. Warga Bekasi mayoritasnya akhirnya menanggung beban dari kenaikan upah itu. Harganya pada mahal, pada naik, warganya penghasilannya nggak ada. Karena gini, kalau daerah tanggul-tanggul diisi rumah, solokan-solokan itu tambah stres hidup masyarakat itu. Iya itu Pak, waktu kemarin kan yang bang itu yang waktu di Kali Sebe itu kan ada yang kelap banjirnya itu Pak. Dari Kali Bekasi masuk ke situ. Bukan dalam kehidupan keseharian juga pada stres. Susah. Karena kan sumpah, macet, Iya. kumuh. Anak-anaknya nggak punya ruang bermain. Nggak ada. Akhirnya cari jajan terus. Iya. Nah kalau sungainya nanti bersih, ya kan, alirannya baik, anak-anak bisa berenang, bisa nyari ikan di sungai. Iya. Nggak pada sumpah, nggak pada stres. Karena pada stres akhirnya galak-galak. Iya kayak orang-orang mandor-mandor banyak gabus begitu. Setelah itu jadi pada mabok-mabok. Iya Pak? Iya, benar Pak. Tapi saya nggak salah Pak milih Bapak waktu pemilihan. Kenapa emang? Iya, kan ya bagus, pengen maju. Untung saya milih Bapak. Tapi kan orang-orang pada digusur rumahnya. Nggak jadi masalah, kan salah dia sendiri. Rencana saya gini, kalau memang itu saya mau identifikasi dengan kepala desanya, saya koordinasi sama KPK. Iya. Kalau itu nanti tanahnya diserahin lagi, dikembalikan tas desa, itu bisa dibikin sawah, Bah. Bisa pasti deh Pak. Bisa bikinin sawah aja, dicetakin sawah sama saya. Itu kan airnya bagus. Bagus itu Pak, pengairan juga bagus. Iya, cetakin sawah, nanti warga di sana bisa ikut garap sawah. Iya. Ada kehidupan lagi. Ini mah semua warga sono udah Pak, timbang bisa paling ngawon kambing, kalau yang punya kambing, kalau kagak udah. Jadi pembantu. Ada kuli nyuci. Bapak-bapak paling bongkar muat pasir gitu, yang ada bangunan proyek-proyek itu paling kayak gitu. Jadi yang asli warga Bekasinya pada susah ya? Iya, pada kayak begitu Pak. Iya udah susah, nggak ada yang maju, nggak ada yang maju. Ada yang bisa jadi preman lah bisa. Banyak itu menjadi preman apa itu, mandor-mandor. Saya emang nggak mau kayak gitu Pak. Saya pengen. Mandor tuh apa sih? Ya mandor itu kayak preman kayak Bapak itu. Yang kalau ada orang bangun senjata gitu. Oh ya gitu. Akhirnya gitu. Iya. Karena saking nggak ada lagi pekerjaan. Kalau orang gabus ngambil motor atau kredit motor, nggak pada dibayar tuh, susah diambilnya lagi katanya. Enggak, dioper Pak, dijual. Oh, maksudnya? Bukan diambil, dioper kali. Dijual sama yang lain. Hilang aja motornya? Hilang, maksud dijual kemana gitu Pak. Abis itu kata Pak Kadisnya kan hutangnya Bang Emok. Iya, banyak itu sekarang masih Pak, Bang Emok Pak, diapa itu Pak itu. Nggak pada bayar juga? Nggak bayar, sekarang ada lagi, timbul lagi Pak. Timbul lagi, harus diapa sih itu, karena apa nyusahin, kadang-kadang kan sampai orang pada berantem bercerai itu, gara-gara itu. Bang Emok? Iya, Bang Emok masih ada di gabus. Bang Emok masih ada di gabus Pak, Bang Syariah itu, yang ibu-ibu ngumpul kayak sekolah. Kalau yang nggak bayar satu, yang lain. Bang Syariah? Iya, kayak bang itu, kayak bang yang bang swasta apa Pak? Yang ngumpulin ibu-ibu, kalau kata orang gabus sekolah. Sekolah pinjam duit. Kalau pinjam duit, kalau kagak bayar, itu yang satu bantu 5.000 seorang, kalau yang kagak bayar. Saya punya utang satu doang Pak. Ke siapa? Bang Emok? Iya. Pinjam juga? Pinjam. Berapa? 5 juta. Waduh. Seminggu 150.000. Jadi Bapak ini sudah penghasilannya terbatas, punya utang lagi ya? Iya, karena sayanya kalau nggak begitu nggak punya modal Pak. Buat bayar utang kemarin saya. Kan Bapak modalnya cuma 200. Kemarin hajatan saya Pak, ngawin cucu saya. Kata saya juga itu penyebabnya, analisis saya nggak pernah salah. Cucu saya nangis. Iya. Nggak punya duit, maksain ngawinin. Saya pidato di mana-mana begitu. Itu penyakitnya orang Jawa Barat. Itu. Anak saya ini nggak ada penghasilannya. Cucu saya kan mau nikah yang perempuan. Habis kan udah dekat, nggak ada duit, saya kemana, saya mau ngadain sertifikat, saya nggak mau, takut saya nggak kuat mampu bayar. Mendingan itu kita bisa nyicil. Tapi alhamdulillah kalau itu kecicil sama saya Pak. Iya, bener kecil. Iya. Ini saya ngomong pidato terus-terusan, analisis saya. Saya satu cuma punya itu doang. Analisis saya bahwa orang Jawa Barat ini banyak yang maksain diri, nggak punya duit, hajatan, duitnya pinjem Bang Emok, pakai beli apa tuh 5 juta?
sayuran. Iya, kata saya beli sayuran. Sayuran Artinya, tongkol. iya, pakai hajatan kan? Iya, sisanya modal. Iya, hajatan, Pak namanya. Iya, hajatan, ya hajatan. Itu hajatan walaupun. Nah kemudian yang kawinnya belum mampu kawin, pengen kawin. Iya, perempuan itu cucu. Iya, yang harusnya kan bagian laki-laki. Laki-lakinya kan nggak mampu juga, Pak. Iya, makanya kalau nggak mampu ngapain maksain diri? Ini tuh jadi saya bebannya kena. Iya, itu nggak mampu maksain diri. Iya. Kemudian nanti pun hamil. Iya, emang udah hamil, Pak. Udah hamil itu, makanya saya buru-buru nikahin, Pak. Kalau kagak nikahin saya ntar. Oh, hamil duluan? Iya, makanya saya takutnya. Kalau udah hamil duluan ngapain juga hajatan? Sudah aja, akad aja. Kan nggak, orang kamu gabus begitu, Pak. Neneknya nggak mau, malu katanya nggak punya anak satu cucu atau nggak ada lagi. Iya, tapi kan kalau maksain diri pinjem. Iya, emang kayak begitu. Cuman bebannya saya juga yang berat. Apalagi tambah beban lagi. Sudah Iya, hidup susah ditambah susah. Ini Jawa Barat tuh kayak gini, cara merubah manusianya harus begini. Baru ada nih gubernur sampai ngurusin begini. Bapak doang udah nggak ada lagi, yang lain mah nggak ada. Kan nggak bisa, hanya ngebangun jalan, ngebangun jembatan, ngebangun irigasi, kali gabus bagi saya kecil ngebangun itu. Yang susah itu ngebangun manusianya. Ya kan Pak? Bener Iya, kan? makanya saya dagang nggak mau istirahat Pak, karena itu nanggung beban-bebannya. Udah tua. Iya. Nanggung cucu, Iya, cucunya hamil, cucunya iya, hamil kan? Hamil. Duluan. Iya. Harus Iya. bagian kakeknya lagi. Iya, habis Udah ngelahirin? belum. Baru. Nanti ngelahirin nggak punya biaya lagi buat ngelahirin. Nggak tahu juga dah itu mah. Aduh, yang saya mau Pak itu mau urusan dia dah, urusan dia dah. Setelah ngelahirin nanti anaknya nggak punya lagi buat beli popok, buat beli susu, tambah pusing. Bener Kak? Iya, bukan pusing lagi. Itulah keadaannya. Nah, terus Ya, sekarang kerja apa? Nganggur. Yang ngasih makan siapa? Saya pada itu emaknya pada. Yang rumahnya jadi satu, kita kalau nggak itu saya masih nanggung banyak Pak. Itu yang anak. Suruh nyari rongsok aja. Susu saya masih nanggung juga. Ya Allah. Suruh nyari rongsok aja tuh mantu cucunya. Nggak mau. Gengsi. Ya tahu namanya orang gabus begitu. Kalau saya mah nggak gengsi. Gengsi kali Pak. Lebih gengsi mana ikut makan di kakek mertua? Apa nyari? Kalau mantu itu yang lakinya saya itu udah nggak benar. Nggak pulang semenjak nikah, nggak pulang. Yang hamil itu? Iya, lakinya, suaminya. Udah nggak modal 5 juta, iya. Lakinya yang ngambilin itu, nggak pulang-pulang. Sekarang cucunya yang udah hamil itu, iya. Nggak balik-balik. Nggak, suaminya. Udah nggak modal 5 juta, iya. Lakinya yang ngambilin itu, nggak pulang-pulang. Sekarang cucunya yang udah hamil itu, iya. Nggak balik-balik. Nggak, suaminya. Iya, artinya ya nggak iya. tanggung jawab lah. Iya, nggak tanggung jawab. Tanggung jawab kakeknya lagi. Iya. Saya itu. Makanya saya. Udah nggak balik sekarang? Saya kemarin balik juga dia kan nggak nafkahin Pak, nggak ngasih duit, cuma tidur bangun dong. Saya kan jadi benci. Saya suruh kerja nggak mau. Tapi dia kerja, tapi istrinya nggak dikasih duit. Kerja dari semenjak kawin nikah nggak pernah dikasih duit, bahkan uang kondangan aja dibawa sama dia pergi lakinya. Uang kondangan? Iya, uang kondangan teman-teman dia sama dia dibawa pergi nggak. Oh, kan teman-temannya kondangan nih sama iya, dia? Sama lakinya. Duitnya dibawa? Dibawa nggak pergi. dikasih sama bininya? Enggak. Udah ngehamilin, iya. Kawinnya nggak tanggung jawab, nggak biayain, iya. Duit kondangan pun dibawa? Waduh, berarti pengaturan kelahirannya nggak jalan? Iya, nggak jalan. Masih bocah-bocah udah pada hamil, iya, lagi, makanya kemarin udah punya anak, nggak punya pekerjaan, iya. Tambahlah miskin. Itu bapaknya kemarin saya bilang, emaknya ibunya saya suruh suntik aja udah, aku yang pala gue ntar kalau lahir lagi, kalau gue masih hidup gue bantuin, kalau gue udah mati seneng gitu. Siapa yang membantu gitu saya. Ya inilah fakta. Jadi kalau saya ngomong itu ternyata iya, fakta ya. Iya fakta, bener Pak, iya. Ampun, hidup gini-gini amat ya Pak ya? Iya Pak. Habis bagaimana Pak, emang takdir saya kayak begini kali ngurus ngaku. Bukan hanya sekedar takdir. Iya. Karena kan saya sekolah cuma SD doang. Bukan Pak, bukan urusan takdir saja. Tapi Bapak ini takdirnya udah bagus sebagai pekerja keras. Iya, pekerja keras. Tapi anak-anak Bapak nggak mampu diarahkan untuk mandiri. Nggak mampu, ya, nggak mampu. Masih pada bocah, cucu-cucunya sudah pada hamil. Ini tidak boleh menyanyiakan kesempatan ini. Iya. Ya, nggak boleh kamu belajar, nggak boleh nyanyiin kesempatan bertemu dengan saya. Ya, nggak boleh lagi markir-markirin, bungut di pinggir jalan. Nggak suka aku lihat anak Jawa Barat begitu. Ya, engkong itu jangan cerita apa namanya sama anak-anak, nggak ada urusan duit, nggak boleh kata Pak Gubernurnya. Yang ini buat lunasin utang, Bang Emoknya, yang ini untuk modal rongsok.
Iya Pak, alhamdulillah saya lunasin ya Pak. Kalau modal 5 juta kan belinya bisa barang bisa banyak. Iya banyak Pak, bisa beli macam-macam istilahnya. Ya? Iya. Nah itu, ya? Iya Pak. Ya, kamu ya? Nah, kan untuk beras makarnya udah beli kan? Iya, udah cukup beli, tuh, iya, berarti untuk beberapa hari untuk makan udah cukup. Gak boleh lagi anak-anaknya nikah muda-muda banget. Iya. Ya? Iya, Pak. Pada sekolah yang benar, itu cara merubah manusia. Jawa Barat, ya? Kasih. Iya Pak. Ini kan, Biar ini di Jabar ini problemnya, saya tahu. Ini yang harus segera diberesin. Iya. Ya? Ya udah, ya.